Salam sejahtera, penuh bahagia. Halo, selamat malam pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Pada saat ini tentunya senang sekali berjumpa saya, Satna Dewi, dalam acara yang tentunya sudah Anda nanti-nantikan setiap hari Selasa, Manage Your Mind. Baik, kita akan belajar, saya sendiri juga akan belajar menjadi lebih baik untuk kehidupan yang akan datang dengan seseorang yang luar biasa, yang biasanya kita sering juga berjumpa. Narasumber kita yang luar biasa adalah Bante Teja Punyo. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ibu saudara sekalian, juga semuanya, para kru Dharma TV, dimanapun berada, semoga kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik, sehingga apapun yang kita lakukan yang terbaik ini berdampak pada kehidupan masyarakat yang bahagia, yang tentu menjadi harapan kita semua. Semoga ibu saudara sekalian bisa tetap memberikan yang terbaik, baik dalam pikiran, ucapan, perilakunya, sehingga dimanapun kita berada, kita selalu berbahagia. Ya, baik pemirsa Dharma TV, pada saatnya ini kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, tentunya yang ke-67 tahun ini ya kalau nggak salah ya. 67 apa 66 ini? Ya, Bante, kita ini sudah lama merdeka, ya, setelah dijajah Belanda selama 350 tahun, bahkan ada yang lahir sampai meninggal pun dalam kondisi yang terjajah, ya. Kemudian dijajah Jepang, dan saat ini kita nggak tahu dijajah siapa lagi. Tapi banyak kejadiannya di antara kita semua belum merasakan yang namanya kebebasan atau kemerdekaan. Nah, ini topik pada malam hari ini adalah terbebas dan merdeka. Bagaimana Bante? Apa sih sebenarnya kebebasan itu Bante? Kalau kita melihat kalimat kita pengen bebas ya, berarti kita ini terikat ya. Ini sudah kalimat yang baik itu sebenarnya. Kalau kita pengen bebas, kita menyadari berarti kita masih ada sesuatu yang membelenggu, sesuatu yang mengikat, yang membuat kita tidak leluasa untuk berpikir, melakukan sesuatu, ya, tertekan di sana, menderita di sana. Ya, makanya kita mengatakan kita belum bebas. Kalau di zaman kita dulu, menurut cerita orang-orang tua kita, ya, negara kita ini dijajah oleh bangsa asing, ya, dari segi apapun itu, dari segi kebudayaan juga dijajah, dari segi apapun yang ada di sini semuanya dijajah untuk dikuasai oleh mereka. Kita merasa terjajah, kita punya kita sendiri tapi tidak pernah menikmati apa yang menjadi milik kita karena kita merasa terjajah. Nah, di dalam kita upayanya untuk membebaskan diri dari penjajahan, di sana ada pertempuran dan bahkan mati-matian. Bukan mati-matian ya, kayaknya mati beneran. Mati beneran ya Bante? Oh iya betul. Sama ada tahun makam pahlawan. Ya, mati beneran. Jadi perjuangannya antara hidup dan mati. Kalau tidak hidup ya tentunya sudah mati dari dulu yang menjadi pahlawan-pahlawan kita. Nah, ternyata di dalam pertempuran itu banyak sekali yang menderita, baik yang kalah ataupun yang menang. Ya, yang menang juga sebenarnya menderita, yang kalah juga menderita. Di dalam hal pertempuran tidak ada yang tidak menderita, semuanya akan menderita. Tapi di sini ada kalimat yang mengatakan bahwa di dalam pertempuran kita bisa mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi itu bukanlah pahlawan yang sesungguhnya. Pahlawan sesungguhnya adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Itu baru pahlawan sejati. Nah, kita kalau dulu memang upaya kita supaya negara kita itu bebas dari penjajahan, hasil bumi Nusantara kita ini benar-benar kita kelola sendiri, kita nikmati sendiri untuk kesejahteraan masyarakat negara kita. Meskipun pada waktu itu ya hasil buminya diambil, diborong ke negaranya mereka, dan kita dikuasai, diperintah oleh mereka, sehingga kita merasa terjajah, merasa tidak bebas di sana. Kita berontak, kita ingin bebas. Itu kebebasan dalam hal
eh, terbebas dari penjajahan, karena negara yang ingin menguasai kita, kita ingin negara kita terbebas dari itu semua sehingga kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan masyarakat kita semua. Nah, tentu setelah kita berusaha berjuang dengan kita berjuang sampai banyak sekali yang mengalami kematian, kita hanya terbebas dari orang-orang yang mengancam nyawa kita, yang mau mengambil harta kekayaan yang ada di negara kita. Kita terhindar dari itu semua. Mereka sudah pulang ke negaranya. Tapi sekarang ini yang menjadi permasalahannya, apakah kita ini masih terjajah atau sudah benar-benar bebas, merdeka? Ternyata belum. Banyak hal yang harus kita lakukan. Setelah mereka, para pahlawan ini berusaha berjuang untuk memerdekakan negara kita, kita ini yang masih hidup, yang menjadi penerus dari mereka-mereka yang mewarisi semua yang ada di negara kita ini, harus bisa mengisinya, harus bisa memanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan, Betul. kebaikan, kedamaian, kebahagiaan bersama. 66 tahun kita merdeka, Tapi tetap aja belum merdeka. Tetap aja belum merdeka. Dikatakan belum merdeka karena apa? Melihat dari apa kalimat yang tadi saya sampaikan, bahwa di dalam satu pertempuran kita bisa mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi itu bukanlah pahlawan sejati. Pahlawan sejati adalah orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Sekarang permasalahannya itu adalah dalam diri kita sendiri. Kita terjajah oleh kebencian kita terjajah oleh keserakahan kita terjajah oleh kebodohan kita. Itulah sesungguhnya yang membelenggu kita saat ini. Sehingga tujuan untuk benar-benar mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum bisa tercapai. Belum bisa benar-benar terwujud kedamaian ataupun kesejahteraan atau bahkan kebahagiaan bersama. Yang dinamakan kebahagiaan dalam kebebasan itu belum bisa kita capai. Memang kadang-kadang itu orang dalam hal kebebasan ini memiliki dua makna sebenarnya. Yang pertama itu adalah makna yang negatif. Seorang anak tidak mau diatur-atur oleh orang tuanya, oleh aturan-aturan tata krama dan lain sebagainya. Dia ingin bebas-bebasnya, pergi pagi pulang pagi dalam kondisi teler dan lain sebagainya. Dia ingin bebas, sakar PTW. Itu juga bebas. Ya, betul. Bebas. Tapi yang kita maksudnya ini bukan kebebasan yang ini. Kebebasan yang benar-benar mengikuti aturan yang ada, sehingga kita bisa mewujudkan yang menjadi tujuan kita bersama. Misalnya di dalam negara kita ada undang-undang, ada latihan moralitas yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa membangun masyarakat yang bermoral. Tujuannya ke sana. Makanya kita ditekankan, dianjurkan untuk menjalankan moralitas, menaati Undang-Undang Dasar 45, seperti itu, 1945. Nah, itu sebagai warga negara kita harus bisa menerapkan itu untuk mencapai tujuan bersama. Kalau misalnya istilahnya moralitas tadi untuk memerdekakan diri kita sendiri, mungkin orang lain yang tidak bisa menjalankan itu, mereka akan terjajah kebencian, ketamakan, ya, dan kebodohannya. Tapi bagi seseorang yang memiliki moralitas, memiliki pengendalian diri, dia akan bisa memerdekakan dirinya sendiri. Dalam segi negara kita sudah terbebas dari penjajahan, dari segi diri kita sendiri kita sudah terbebas, merdeka dari kekotoran-kekotoran batin yang menyelimuti, yang menjajah diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalnya orang melakukan kejahatan, ya karena memang dirinya itu terjajah oleh kebencian, keserakahan, kebodohan tadi yang dia tidak sadari. Itu yang membuat hidupnya menderita. Dalam kehidupan sekarang menderita, dalam kehidupan yang akan datang menderita. Seperti itu. Tapi kebodohan itu kan juga seperti ini, Bante, kemelekatan. Ya,
Jadi seseorang yang Membuat dia memiliki tidak kebodohan, tidak bebas dia, tidak ya, merdeka. yang memiliki apa namanya, karena seseorang memiliki kebodohan itulah dia akan terikat, dia akan melekat dengan sesuatu yang tidak patut untuk dia lekati. Seperti salah satu contohnya, kita itu belum punya mobil misalnya. Begitu kita punya mobil, rasa cinta, rasa sayang dengan mobil itu ada, ya kan? Iya. Rasa sayang itu sangat luar biasa besarnya pada mobil itu karena mungkin masih baru dan lain sebagainya. Timbullah keterikatan, timbullah kemelekatan karena kecintaan kita dengan mobil, kesayangan kita dengan mobil. Seumpamanya mobil itu kepentok, rusak atau kena apa, kecelakaan dan lain sebagainya, membuat lecet atau membuat hancur dan lain sebagainya, kita di situ sedih, kita sedih itu menangis. Kenapa kita bersedih, kita menangis? Karena kita merasa kehilangan, kita merasa milik kita tidak seindah sebagus dulu lagi. Seperti itu. Sesungguhnya ya harus bisa diterima dengan sewajarnya lah. Kalau dulunya kita tidak punya, kemudian setelah punya akhirnya rusak atau hilang, ya sudahlah, terima. Karena sesungguhnya memang kita tidak punya, ya kan? Kalau ada istilahnya mengatakan bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Ya. Ya. Jadi kalau sewaktu-waktu hilang atau rusak atau diambil lagi oleh pemiliknya, ya jangan sedih. Ojo gumun. Ojo gumun. Ojo gumun ya. Iya, jangan juga sedih, jangan juga nangis, karena memang di situ ada kalimat dari cinta timbul ratapan, dari cinta timbul tangisan, dari cinta timbul kesedihan. Barang siapapun yang memiliki rasa cinta, dia tidak akan terbebas dari ratapan, tangisan, dan kesedihan. Ini bisa dirasakan oleh semua orang. Kalau sayang, kalau cinta, pasti nanti ada ratapan, tangisan, dan juga kesedihan. Entah itu sedih karena diputuskan, entah sedih karena dirusak, dan lain sebagainya. Ya, tapi kita kan tidak bisa meninggalkan cinta itu, Bante. Cinta itu apa? Buktinya lagu-lagu seluruh dunia juga isinya cinta. Semua ratapan semua. Iya. Cinta itu apa sih, Bante? Nah, ini itu bedanya dia. Sama tadi ya, belas kasih. Ya, ini sangat berbeda sekali. Ya, jadi kalau cinta ini kan lebih cenderung mengikat kita, ya, mengikat kita, menimbulkan kemelekatan bagi diri kita. Cinta yang tidak didasari dengan sifat yang universal. Oke. Kalau sifat yang universal, ya no problem ya. Cintanya hanya memberi. Dia memberi, dia bisa membantu, dia bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Itulah karena cinta. Cinta kasih yang sifatnya universal, bukan ditujukan pada barang tertentu atau hanya satu orang begitu. Kalau kita hanya ditujukan pada satu orang atau pada barang tertentu, itu namanya bukan cinta yang membebaskan, tapi cinta yang menimbulkan keterikatan, kemelekatan kita. Dan disitulah nanti ratapan, tangisan, kesedihan itu akan muncul. Itu membelenggu kita, yang membuat kita tidak bisa bebas gitu. Nah, kita didasari pada apa yang diajarkan oleh Buddha. Kenapa Buddha meninggalkan kehidupan yang mewah gitu. Baik, Bante, ini bahasan kita semakin seru karena yang kita bahas adalah cinta ini. Jadi buat Anda yang sedang dalam kondisi cinta, kita akan belajar banyak. Apa sih cinta itu sebenarnya? Baik, apakah kita bisa terbebas atau termerdekakan dari rasa ini? Kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Baik, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada pada saat ini, selamat malam buat Anda yang baru saja memutar channel Anda di Dharma TV. Tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind, dan kita sedang membahas masalah terbebas dan merdeka. Ini tadi kita dengan Bante Teja berbicara tentang cinta. Di dalam cinta itu ada ketidakbebasan ternyata, ya, bukan cinta yang universal. Jadi gimana, Bante? Tadi kita sama barang aja sudah melekat, apalagi kalau sama suami atau istri, Bante, apalagi sama anak gitu. Kok gak enak kabeh gitu? Cinta tuh ternyata kok nggak enak gitu di situ. Gimana, Bante, menurut Bante? Ya, jadi seperti yang pernyataan tadi dikatakan dari cinta timbul ratapan, tangisan, dan kesedihan. Barang siapapun yang memiliki rasa cinta ini, dia tidak akan terbebas dari ratapan, tangisan, dan kesedihan. Tapi kalimat selanjutnya dikatakan bahwa dari
cinta timbul ratapan, tangisan, kesedihan. Barang siapapun tidak memiliki cinta, dia akan terbebas dari ratapan, tangisan, dan kesedihan. Itu hanya kebalikan aja. Yang satunya memiliki cinta, yang satunya tidak memiliki cinta. Seperti itu. Nah, cinta ini sendiri sebenarnya memiliki dua makna. Ada yang cinta yang menyempit, ada yang universal. Seperti itu. Yang kita tekankan untuk diterapkan itu adalah cinta yang sifatnya universal sebenarnya. Bukan cinta yang sifatnya menyempit, yang tertuju hanya pada satu orang atau satu benda. Begitu. Tapi memang kalau di sini dalam hubungan suami istri begitu, nah mereka harus memang bisa menumbuhkan cinta dalam diri mereka masing-masing, saling mencintai. Yang tujuannya mereka saling mengisi, saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama juga, tujuan hidup bahagia yang bersama, bahtera hidup rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan. Jadi bisa bukan menjadi cinta universal di antara keduanya, Bante? Tidak bisa, itu hanya cinta yang sifatnya mengikat, melekat itu. Jadi ini pun juga pernah dialami oleh Buddha. Jadi Buddha sendiri kenapa sih beliau sebagai seorang pangeran Siddhartha ya, sebelum menjadi seorang pertapa dan menjadi seorang Buddha, itu beliau punya segalanya, kekayaan, tahta ya, karena menjadi putra mahkota yang kelak akan mewarisi kekayaan seisi di kerajaannya. Beliau melepaskan itu semua. Orang-orang yang dicintai, yang disayangi, apakah beliau tidak sayang, tidak cinta sama mereka? Ada rasa sayang, ada rasa cinta sama mereka. Tapi rasa cinta, rasa sayang kepada mereka inilah yang mendorong beliau untuk meninggalkan itu semua. Tujuannya untuk apa? Orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi ini nanti akan menderita. Adakah jalan untuk bebas dari penderitaan itu? Akhirnya beliau meninggalkan itu semua. Orang-orang yang dicintai, yang disayangi, kekayaan sebanyak apapun untuk menjadi seorang pertapa. Akhirnya berjuang dan menemukan dharma ini baru diajarkan kepada semua makhluk. Didasari karena rasa cinta tadi juga. Rasa cinta, tapi ini cintanya yang sifatnya universal. Ya kan? Bukan hanya mencintai istrinya, keluarganya, tapi mencintai kehidupan semua orang, semua makhluk. Ada ndak jalan untuk bisa membebaskan semua orang, semua makhluk ini dari penderitaan? Seperti itu. Makanya beliau melakukan penelitian, pertapaan, sehingga baru mengetemukan jalan dharma ini untuk bisa diterapkan di dalam kehidupannya, sehingga bisa benar-benar merdeka, benar-benar bebas dari penderitaan. Seperti itu. Jadi Bante, kalau saya simpulkan di sini, orang-orang yang memutuskan untuk hidup berumah tangga berarti mereka tidak mungkin terbebaskan. Yang melepaskan kehidupan rumah tangga? Bukan, memilih untuk hidup sebagai perumah tangga nih. Mereka nggak mungkin bebas dong, nggak mungkin merdeka ini. Jadi sebenarnya kalimatnya begini, mereka bukannya tidak terbebas, mereka juga proses menuju kebebasan. Seperti halnya Pangeran Siddhartha di dalam kehidupannya, apakah beliau tidak punya pasangan? Punya. Pasangannya ini, Dewi Yasodhara ini dari kehidupan demi kehidupan selalu bersama dengan Pangeran Siddhartha, selalu menjadi pasangannya. Disebut Bodhisattva. Bodhisattva itu adalah orang yang calon Buddha, orang yang memupuk kebajikan untuk mencapai kebudaan. Jadi selama memupuk kebajikan ini, Pangeran Siddhartha ini di dalam kehidupannya itu selalu ditemani oleh istrinya tadi. Misalnya pernah di dalam salah satu ceritanya yang mengisahkan tentang Bodhisattva Vesantara. Vesantara Jataka, kalau mungkin pernah pergi ke Thailand akan menemukan cerita ini sangat luar biasa. Di sana terkenal juga Jataka ini, Vesantara Jataka. Jadi pada waktu itu beliau juga lahir sebagai seorang manusia, sebagai putra mahkota juga. Nah, pasangannya juga Dewi Yasodhara ini. Dalam kehidupannya Buddha di Pankara, Yasodhara ini juga sudah menjadi pasangannya juga. Jadi dulu namanya Pertapa Sumedha. Pangeran Siddhartha dalam kehidupan masa lampaunya namanya Pertapa Sumedha. Pada saat itu beliau juga menjadi anak orang kaya raya.
Tapi melihat kebiasaan dari orang tuanya kerja mengumpulkan kekayaan, setelah itu ditinggal meninggal dunia. Kekayaan dari kakek neneknya dikumpulkan banyak sekali begitu. Beliau merasa ini hanya membebani dia. Akhirnya beliau memutuskan untuk membagi kekayaannya kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan beliau sendiri meninggalkan kehidupan rumah tangga menjadi seorang pertapa. Hidup sederhana, makan dari pemberian orang dan lain sebagainya. Nah, setelah latihan-latihan praktek pertapaannya ini, beliau memiliki kemampuan batin. Dan di sana beliau mengetahui bahwa ada Buddha di Pankara dan murid-muridnya yang mau melewati ke satu jalan. Nah, beliau ini mengetahui langsung ingin menemui Buddha di Pankara ini. Pada waktu melewati jalannya ini ada jalan yang masih kotor begitu, becek. Nah, pertapa ini, Sumedha ini bertekad, semoga dengan saya menelupukkan kaki badan saya di tanah yang becek ini, apabila Buddha menelapakkan kakinya di atas tubuh saya, supaya tidak becek maksudnya, semoga kelak saya menjadi seorang Buddha. Begitu. Nah, pada waktu itu ada seorang wanita yang mengetahui tekadnya si Besantara ini, tekadnya Sumedha ini, dengan membawa bunganya ini dikasihkan pertapa tadi, dan yang sisanya dia pegang. Semoga kelak selama kehidupannya untuk menyempurnakan paramita tadi, semoga saya selalu menjadi pendampingnya. Begitu. Dream ini ya, ya. Sebuah impian nih, dreamnya. Jadi mereka sama biasa. ini yang perempuannya ini bertekad untuk selalu menjadi pendamping dari pertapa tadi. Sumedha. Makanya pertapa Sumedha. Makanya setelah mereka mengalami kematian, setelah itu kan lahir lagi selalu menjadi pasangan, seperti itu sampai akhirnya lahirlah di kehidupan sebagai Siddhartha. Pangeran Siddhartha itu, dan mereka tetap menjadi pasangan. Kita pun juga sebenarnya juga bisa suami istri apabila memiliki keyakinan yang sama, juga memiliki sila yang sama, moralitas yang sama, kedermawanan dan juga kebijaksanaan, dan memiliki tekad yang sama untuk hidup bersama-sama lagi, bisa itu. Dalam kehidupan sekarang bersama-sama mewujudkan kondisinya, dan nanti akan bisa lahir lagi, ketemu lagi dengan pasangan itu lagi, begitu. Dan ini sudah cintanya, mereka berdua sudah cinta ke universal. Ya dong? Mungkin kayaknya pertama hanya mereka saling mendukung, saling mengondisikan untuk sama-sama memupuk kebajikan. Lah, nanti pada saatnya kan tujuannya ingin mencapai kebebasan itu. Mereka semua ingin mencapai kebebasan. Jadi begitu nanti paramita atau kebajikannya, kalau di sini diistilahkan sebagai seorang sama Sang Buddha itu 10 paramita harus terpenuhi, baru mereka akan terbebaskan. Maksudnya mencapai kebebasan. Makanya kita sendiri sebagai seorang perumah tangga, ibu saudara sekalian harus ingat, kebahagiaan di dalam rumah tangga itu harus diwujudkan juga. Tapi jangan lupa bahwa tujuan membangun rumah tangga ini bukan hanya bahagia dalam kehidupan rumah tangga yang sekarang, tapi suami, istri, anak, kalau ada anaknya, diusahakan untuk sama-sama berbuat kebajikan. Tujuannya apa? Untuk mencapai kebebasan. Bahagia sekarang, tapi tujuannya utamanya adalah mencapai kebebasan. Kebebasan dari kebencian, keserakahan, kebodohan, atau kebebasan dari belenggu hidup kita. Kemelekatan juga. Iya, seperti itu. Ya saya rasa kalau yang sepemahaman gitu juga jarang ya Bante ya. Bisa selevel gitu loh Bante. Ya memang ini perjuangan ya. Karena memang kadang-kadang pertemuan dari sepasang anak manusia yang kemudian akhirnya menikah, ini landasannya kan berbeda-beda Bante. Betul. Tapi ya kita harus tahu juga yang menjadi sama-sama keyakinan, yang maksudnya sama-sama keyakinan itu bukan misalnya kalau Buddha semua, kalau Kristen semua, kalau Islam semua, tidak demikian. Yang maksudnya sama-sama keyakinan itu adalah sama-sama memiliki keyakinan tentang hukum sebab musabab. Pemahaman, tentang level pemahaman dong Pak. Level kesadarannya, level pemahaman. Jadi siapa menanam dia akan menunai. Betul. Keluarga bahagia harus menanam benih supaya bahagia. Tidak bisa dia hanya memohon untuk bahagia, tidak bisa. Dia harus usaha perjuangkan untuk menanam bibit-bibitnya atau benih-benihnya supaya kebahagiaan itu benar-benar bisa dirasakan. Itu kepercayaan, keyakinan tentang hukum sebab musabab tadi. Ya ini kan hukum hakikat
hukum alam kan Bante? Iya, sebenarnya hukum alam. Buddha ini tidak menciptakan hukum ini sebenarnya. Mengamati beliau. Beliau hanya mengamati, melihat ternyata ada sebab dan akibat. Siapa kalau melakukan ini akan berakibat demikian. Siapa yang melakukan perbuatan buruk akan berakibat seperti ini. Seperti itu. Oke, Bante, seru sekali. Saya masih ada beberapa pertanyaan nih, saya harus catat karena nanti lupa ya jadinya. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya Anda juga banyak sekali mungkin ingin tahu bagaimana ya tentang hukum-hukum ini. Kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Baik, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, masih dalam Manage Your Mind bersama Satna Dewi, dan tentunya bahasan kita adalah terbebas dan merdeka. Baik, Bante Teja, kita tadi berbicara tentang hukum-hukum alam ya Bante ya. Nah, dengan memahami hukum-hukum alam, hukum-hukum hakikat, hukum hakiki, hukum basic ini Bante, seharusnya tidak lagi terjadi pertikaian. Seharusnya tidak terjadi lagi, ini tadi ngomongin perkawinan nih Bante. Di dalam pernikahan ini seringkali kita lihat di masyarakat gara-gara beda agama mereka nggak jadi menikah, iya kan Bante? Padahal kalau memahami tentang hukum ini sebenarnya bagaimana Bante? Jadi seperti seseorang yang mau membangun rumah tangga sebenarnya sih tidak perlu mempermasalahkan itu sih. Ya. Kalau saya mengatakan sih demikian, tapi mungkin pemahaman orang akan berbeda. Berbeda-beda ya. Pemikirannya, pemahamannya berbeda-beda. Tujuan di dalam membangun rumah tangga, mereka saling mencintai. Apabila saling mencintai, mereka pasti punya komitmen bagaimana menjalani kehidupan rumah tangganya itu. Mengikat loh ya Bante, saling mencintai, mengikat, berkomitmen dalam ikatan. Ya, dalam komitmen, dalam menjalankan satu kewajiban masing-masing untuk mencapai tujuan bersama tadi, untuk menciptakan keluarga yang bahagia, seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya di sini kita lebih menekankan kepada keyakinan yang maksudnya keyakinan tentang hukum hakiki tadi. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah sama-sama saling mencintai, sebabnya ada, kita tanam, kita lakukan, maka kebahagiaan itu ada. Karena di dalam Sigalowadah Sutta pun juga disinggung kewajiban antara seorang berumah tangga, antara suami dan istri. Kalau kewajiban masing-masing ini dilakukan, entah itu agamanya apa, pasti dia akan bahagia. Betul, betul. Istri punya kewajiban sebagai istri, suami punya kewajiban sebagai suami. Lakukanlah kewajiban mereka masing-masing. Ini, jadi bisa diistilahkan kaki kanan, kaki kiri. Kaki kiri adalah istri, kaki kanan adalah suami. Lakukanlah kewajiban ini bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Begitu. Kalau misalnya diistilahkan rumah tangga ini sebagai biduk, sebagai perahu untuk menyeberang, lah gunakanlah itu. Yang ada di dalamnya ini dayung. Kalau semuanya pengen dayungnya kanan semua, tentu saja perahu nanti muter. Mulai. Iya, mulek aja. Tapi ya, kalau betul. seimbang, yang kanan dayung, yang kiri dayung, jalannya perahu nanti akan ke depan, mencapai pintu seberang. Gitu. Nah, kita ini kadang-kadang mempermasalahkan dari hal keyakinan dari segi bungkusnya, tapi tidak menerapkan apa yang harus dilakukan sebagai suami, sebagai istri untuk mewujudkan itu. Karena belum tahu Bante. Ya, ini tahapannya memang. Jadi keyakinan tentang hal itu. Kemudian yang kedua, sama-sama memiliki moralitas. Sama-sama memiliki moralitas. Suami istri harus tidak saling melakukan pembunuhan dalam bentuk apapun, penyiksaan, pembunuhan dalam pikiran, ucapan atau perilakunya. Itu tidak boleh menyiksa ataupun membunuh. Kemudian tidak melakukan pencurian kecil-kecilan. Misalnya belanjaannya bilangnya menaik padahal tidak naik, untuk kebutuhan sendiri, itu sebenarnya mencuri kecil-kecilan. Ya. Tidak mencuri. Kemudian tidak melakukan penyelewengan. Ya. Asusila, tindakan asusila dengan pasangan hidupnya, ya udah itu menjadi pilihannya. Itu adalah orang yang kita anggap paling cantik, paling sempurna, paling tampan dan lain sebagainya. Kalau kita sudah komitmen menjalani hidup rumah tangga, kemudian mereka juga tidak seharusnya untuk berbohong. Kata-kata kasar yang membuat kehidupan rumah tangga itu nantinya terjadi
perpecahan. Ya, retak ya. Keretakan, kejujuran, keterbukaan itu dibutuhkan. Kemudian yang kelima itu tidak melakukan ya minum-minuman keras, obat-obatan atau apa. Ya kadang-kadang kalau sama teman-teman kadang bilangnya untuk ya ndak enak kalau ndak minum. Pergaulan Iya, nanti. pergaulan yang ndak bagus kan Iya. itu sebenarnya. Jadi suami istri memiliki moralitas. Suami istri memiliki kedermawanan, punya keyakinan, ya datang ke keyakinannya, membantu di sana. Kalau misalnya Islam ya pergi ke masjid, di sana kurang alat sapu, alat pel, atau lampu atau apa ya diberi, dibantu gitu. Kalau ke wihara, kalau ke gereja ya begitu. Apa yang diperlukan di sana kita bantu, kita tolong. Sama-sama memiliki kedermawanan, ketulusan dalam hal memberi, seperti itu. Nah, kemudian mereka pun selain bisa memberi, itu mereka harus memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan harus terus digali bagaimana menciptakan kondisi supaya kehidupan rumah tangga mereka benar-benar mencapai sasarannya, benar-benar hidup bahagia. Itu kebahagiaan, kebebasan dari penderitaan karena hidup sendiri. Kemudian ketemu dengan orang yang kita cintai, bangun rumah tangga dan mencapai kebahagiaan. Itu namanya kebebasan dari penderitaan karena kesendirian tadi, seperti itu. Nah, kalau kita kan memang tujuannya langsung patas ya, lewatin jalan tol, pengennya ndak ngurusin keluarga, nggak ngurusin anak istri, sehingga kita benar-benar bisa mencurahkan tenaga, pikiran, waktu kita sepenuhnya hanya untuk kegiatan spiritual tanpa harus memikirkan untung rugi, dibayar atau tidak dibayar, tidak usah mikirkan seperti itu. Kita benar-benar melakukan ini dengan tujuan memupuk paramita, kebajikan diri kita untuk kebahagiaan kita. Memang kalau para biku bisa dikatakan ya tidak punya apa-apa, ya memang tidak punya apa-apa, tapi mereka adalah orang yang bebas, tanpa keterikatan, tanpa kemelekatan ya. Bisa pergi kemana saja, mau HP dimatikan 24 jam tidak ada yang demo, mau pulangnya pagi sampai pagi ya tidak apa-apa gitu. Betul. Pembinaan misalnya pergi ceramah langsung pulang hari, perginya pagi pulangnya pagi karena kemalaman di jalan misalnya begitu, ya tidak ada yang marah, nggak ada yang ngomelin ya. Ceramah tidak ada yang gaji, tidak ada yang marah. Tapi kalau misalnya kita punya keluarga, jangankan matikan 24 jam HP-nya, beberapa jam aja dimatikan tanpa sepengetahuan pasangannya, geger, rame itu. Atau pergi ke kantor ndak pulang-pulang, wih ini bisa geger juga tanpa pemberitahuan, wah bisa rame ini. Nah, jadi ini keterikatan, kemelekatan. Betul. Ini kan karena pengetahuan ya Bante ya. Ini pengetahuan loh Bante. Kita tuh terbebaskan dari segala kesulitan ini karena sebuah pengetahuan yang seperti Bante ketahui. Nah, sekarang misalnya nih di antara pemirsa kita ini sudah mengalami hidup rumah tangga, mungkin sekarang dalam kondisi janda atau duda atau cerai atau mungkin meninggal ya. Nasihatnya Bante gimana Bante? Apakah akan menikah lagi lebih baik ataukah sebaiknya tidak? Kalau dalam hal menghadapi kehidupan rumah tangga itu sebenarnya setiap permasalahan itu ada. Saya tidak mengatakan tidak ada, meskipun saya sendiri hanya penganalisa. Ya, jadi saya melihat aja itu ya kehidupan rumah tangga seperti itulah. Selalu ada permasalahan-permasalahannya. Tapi kita ini kan bisa diistilahkan banyak solusi itu ditawarkan. Jadi silakan memilih solusi mana yang mau kita tempuh. Masalah nanti resikonya ya kita sendiri yang harus terima. Begitu. Tapi jangan beranggapan kalau kita misalnya cerai dengan si A, nanti menikah dengan si B tidak ada masalah, bukan. Tetap aja akan ada masalah. Kalau dikatakan nanti kalau menikah dengan si A ini setelah jalani beberapa tahun ada masalah, kemudian berpikir mau pisah, dengan berpikir si B ini lebih baik dari pasangan kita, nanti dengan dia pasti tidak ada masalah seperti ini. Salah besar. Pada kenyataannya begitu nikah dengan si B, masalah juga akan muncul juga. Lebih baik nggak usah menikah dong Bante. Ya tergantung situasi kondisinya kan berbeda-beda tujuan kita. Jadi suami istri tadi kan saling memotivasi, saling melengkapi. Tujuannya untuk mencapai kehidupan rumah tangga ini bahagia, menjalani kehidupan bersama-sama untuk menciptakan kebahagiaan, mengarahkan keluarganya ini untuk sama-sama berbuat kebajikan. Istrinya baik, suaminya baik, anak-anak baik, diarahkan semuanya ke hal yang baik.
begitu, untuk mencapai kebebasan yang sesungguhnya tadi. Seperti itu, bukan hanya untuk mencapai kebersamaan mereka. Kalau hanya ingin mencapai kebahagiaan kebersamaan mereka, ini keluarga ini kayaknya ndak ada apa namanya yang bisa mengarahkan begitu, ndak ada tujuan yang jelas. Jadi bangunlah rumah tangga yang bahagia, tapi bangun rumah tangga bahagia ini harus benar-benar bisa diarahkan untuk mencapai kebebasan. Jadi kalau misalnya istilahnya dalam kehidupan kita sekarang, suami, istri, anak bahagia, keluarganya, harapannya begitu kita meninggal dunia, lahir lagi di alam surga, ketemu lagi dengan orang-orang yang kita cintai tadi. Seperti itu kalau kita berpikirnya surga. Tapi bukannya melekat lagi Bante kalau ingin gitu? Ya, itu dalam konteks masih ada keterikatan, kemelekatan terus-terusan, karena kan itu bukan kebebasan, kebebasan yang utama. Kebebasan yang utama itu tadi, kalau batin kita dengan spiritual yang sudah kita pelajari, yang sudah kita terapkan, batin kita ini terbebas dari tanha, nafsu keinginan. Keinginan tadi ya Bante. Kama tanha, bawa tanha ini harus benar-benar dikikis. Kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha ini harus benar-benar dikikis. Kebencian, keserakahan, kebodohan ini harus benar-benar dikikis. Ini benar-benar akan bisa mengantarkan kita kepada kebebasan yang sesungguhnya yang kita harapkan. Seperti itu. Ya, baik Bante Teja, kita akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa, tapi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, masih di acara Manage Your Mind bersama Satna Dewi, dan kita dalam bahasan terbebas dan merdeka. Bante Teja, bagaimana sih sebenarnya cara mengatur pikiran agar dapat terbebas dan merdeka nih Bante? Iya, kembali itu pada pembahasan pikiran sih. Ya, jadi pembahasan pikiran semuanya bersumber pada pikiran kita. Jadi sering-seringlah untuk melatih dari kondisi pikiran kita, tapi terkadang itu kita tidak pernah ada waktu untuk melatihnya, tidak pernah berpikir untuk bisa memberikan makanan-makanan yang diperlukan oleh kondisi pikiran kita atau kondisi batin kita gitu. Jadi kebanyakan orang itu haus dari segi materinya saja, mencari dan terus mencari. Mereka tidak pernah memperhatikan kondisi batin saya ini tenang ndak, damai ndak, bahagia ndak. Jarang sekali orang yang memikirkan tentang kondisi batinnya. Jadi kalau kita memang ingin benar-benar bebas, benar-benar merdeka, jalannya sudah ditunjukkan, kita tinggal menjalani jalannya aja. Nggak usah kita nyari-nyari jalan sendiri, nubruk sana, nubruk sini. Kalau di dalam Manggala Sutta pun juga masih ada disampaikan di situ. Kalau misalnya kita tidak tahu, kunjungilah para bertapa, membahas dharma, membahas ajaran yang benar. Itu adalah satu berkah bagi kita. Nah, sekarang pasalnya kalau sekarang susah pertapa. Nah, kalau ada pun pertapa, mungkin pertapa gadungan. Yang dibahas togelan gitu. Enggak karu-karuan jadinya. Malah bahkan mungkin mengarahkan yang hal-hal yang enggak benar. Jadi, wis kamu enggak usah begini-begini, ini ada jimat nanti akan bebas kamu dari gini. Ini adalah hal yang sebenarnya itu ndak tepat ya. Saya bukan mengatakan itu ndak boleh, silakan aja, tapi itu adalah hal yang tidak tepat, terutama bagi orang-orang yang intelektualnya tinggi ya, tidak memikirkan untuk masalah-masalah seperti itu. Seperti di dalam Manggala Sutta kan, kalau kita itu bisa melakukan berkah utama tadi, kita akan jalan kemana saja aman kok, nggak perlu takut, nggak perlu merasa was-was dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada jimat dalam hidup kita. Jimatnya apa? Jimatnya adalah kebajikan kita. Nah, sering saya gitu godain sama orang-orang. Nah, orang sakti punya ini, punya itu, dibacok, ndak mempan, ditembak, ndak mempan, tapi dibiarkan mati sendiri, saya bilang. Ya kenyataannya kan memang demikian kan. Jadi tidak perlu untuk kita itu mencari pelindungan yang seperti itu. Untuk kita bebas dari penderitaan kita, untuk kita hidup merdeka. Kita perlu untuk mempunyai pelindungan dalam hidup kita dari segi kebajikan. Tadi kanuragan ya Bante, kalau di dalam ilmu. Ya mungkin ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan Kenapa semakin membawa kita melekat sebenarnya. Bukannya bebas tambah terikat.
Sebenarnya ilmu kanuragan dibuat itu kan untuk melindungi diri katanya. Iya, betul. Berarti untuk melindungi diri berarti banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Ya, kalau tidak punya musuh ngapain sih mikir-mikir khawatir untuk melindungi diri? Ya memang kita tidak percaya bahwa kita itu punya kebajikan, dan kalau punya kebajikan ini pasti akan dapat melindungi kita. Kita tidak percaya itu. Mungkin itu dulu zaman perang kali ya Bante ya. Silakan aja kalau mungkin zaman perang, tapi kan zamannya sekarang kebal. sudah berubah. Iya, Jadi betul. kita lebih menekankan bagaimana mengatur langkah-langkah hidup kita untuk bisa hidup damai, hidup berbahagia. Jadi kemanapun kita pergi, lakukanlah yang terbaik. Ya. Pikiran terbaik, tutur kata yang terbaik, perilaku yang terbaik. Berikanlah kebaikan kemana saja, di mana saja, kapan saja. Lakukan kebajikan, lakukan hal-hal yang baik, yang benar. Dari situlah kita akan diterima, kita akan dicintai, disayangi oleh semua orang, semua makhluk, tanpa ada berpikir untuk memusuhi kita. Kalaupun ada orang yang memusuhi kita, harus ingat, suro diro joyo ningrat lebur dining pangastuti. Jawa ini. Iya. Apa tuh? Artinya nggak tahu. Ya maksudnya itu kejahatan akan lebur, akan musnah oleh kebajikan. Seperti itu kalau kita punya kebajikan. Tapi kalau kita tidak punya kebajikan, mungkin kita perlu itu tadi, tingkat-tingkatannya masih bawahan, itu perlu pegangan. Pegangan itu yang pegangan yang bisa benar-benar dipegang. Tanpa itu semua kita benar-benar bisa terlindungi gitu. Nah, pelindungan utamanya yaitu tadi, kebajikan itu. Bante, pertanyaan yang berikutnya Bante, jika manusia terlahir kembali, apakah bisa disebut belum terbebas atau merdeka Bante? Bisa diistilahkan demikian. Jadi kalau kita meyakini bahwa di dalam pandangan Buddhis itu ada 31 alam kehidupan. Alam manusia ini adalah salah satu di antara dari 31 alam itu. Jadi ada 26 alam surga, ada tingkatannya seperti itu. Semakin banyak kebajikannya, semakin tinggi alamnya, masanya juga semakin lama tinggal di sana. Kemudian ada malam manusia yang sesungguhnya ini alam manusia ini usianya itu tak terbatas sebenarnya, jadi bisa berubah terus begitu. Ada alam apaya atau alam menderita, dari mulai peta, asura, binatang, dan juga alam neraka yang paling bawah. Jadi kalau seseorang terlahir di alam manusia ini, hal yang bisa dikatakan masih di dalam lingkaran tumimba lahir atau cokro panggulinganing urip gitu. Jadi hanya di alam manusia ini saja sesungguhnya menurut pandangan Sang Buddha bahwa di alam manusia ini saja yang dapat mencapai kesempurnaan. Di alam-alam yang lain tidak mampu untuk bisa mencapai kesempurnaan. Jadi sebenarnya lahir di alam manusia sebuah kesempatan yang baik ini. Kesempatan yang luar biasa. Makanya dikatakan di dalam ajaran Buddha bahwa terlahir sebagai manusia sungguh hal yang sangat sulit. Kemudian terlahir untuk mengerti ajaran benar, mendengarkan ajaran benar, itu hal yang sulit juga. Mempraktekkan ajaran benar dalam kehidupan sehari-hari itu juga hal yang sulit, hal yang tidak mudah untuk bisa kita praktekkan. Kemudian yang terakhir adalah lahir dalam kehidupan Buddha, itu hal yang sulit di zaman kehidupan Buddha. Tapi kita kan di sini memiliki karma baik, lahir dari manusia, mendengarkan dharma, dan juga mempraktekkan ajaran kebenaran itu. Nah, hanya terlahir di alam manusia inilah yang memiliki kesempatan untuk bisa mencapai kesempurnaan. Ya. Makanya Buddha itu semuanya mencapai tingkat kesuciannya di alam manusia ini. Walaupun dengan tingkat kesulitan juga yang tinggi juga loh Bante. Sebenarnya demikian. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat orang yang karena kebajikannya terlahir di alam surga, mereka tidak akan memiliki niat untuk mempraktekkan, mendengarkan atau mempraktekkan kebenaran. Karena di alam surga, di alam bahagia itu semuanya ada. Kebahagiaan surgawi itu ada, sehingga orang lupa untuk melakukan hal yang berguna, hal yang baik di sana. Jadi bisa dikatakan orang makhluk-makhluk di sana lengah karena kebahagiaannya yang ada di sana, sehingga tidak melakukan hal yang baik yang harus dilakukan. Lebih-lebih parah lagi kalau kita terlahir di alam apaya. Sungguh sulit untuk kita bisa mengerti dan juga mempraktekkan itu, karena kita menderita karena perbuatan kita di alam itu. Seperti itu. Tapi kalau di alam surga mungkin ada kesempatan untuk kita bisa
mendengarkan atau mempraktekkan dharma itu masih ada sedikit. Ya, tapi Bante ini agak melitik. Asal muasalnya kehidupan di manusia itu adalah pilihan sendiri atau bagaimana sih Bante? Yang menentukan adalah hidup kita sendiri. Hmm. Kita terlahir jadi manusia atau bukan, tidaknya itu. Bukan seseorang yang mengharuskan, oh kamu saya putuskan, saya jatuhin untuk lahir di alam neraka. Kamu saya putuskan untuk terlahir jadi binatang, saya putuskan untuk jadi manusia atau di alam surga. Tidak demikian. Asal muasalnya manusia Bante. Pertama Bante kalau menurut versi Buddhis sampai ada Asal manusia di muasal. bumi. Ya. Itu asal muasalnya dari mana Bante? Jadi ini kalau kita membahas ini sangat jauh sekali ke belakang. Jadi Mungkin perlu asal bahasan muasal. khusus sekali ya Bante Ya, nantinya ya. memerlukan waktu Sekilas yang deh, sekilas saja. tidak sedikit waktu yang Ya. tidak sedikit. Jadi menurut pandangan Buddhis, seseorang yang karena praktek kebenaran, dia nanti akan lahir di alam abasara, makhluk-makhluk bercahaya. Ya. Setelah hancurnya bumi kita, makhluk-makhluk abasara inilah yang nanti akan menghuni dunia kita yang pertama kali. Meskipun pertama kali dunia tidak langsung terbentuk seperti ini, tidak. Jadi kalau menurut ceritanya di sana terbentuknya dari bumi itu karena di sana pertama ada makhluk-makhluk bercahaya yang terbang begitu. Nah, bumi kita itu di situ ada terbentuk kayak sari-sari bumi. Ada seperti busa begitu, tapi itu adalah sari-sari bumi. Begitu makhluk-makhluk tadi makan makanan sari-sari bumi yang terbentuk seperti busa-busa tadi, mereka akhirnya menjadi padat. Tubuh mereka padat dan sari-sari bumi ini juga mengeras, sehingga nanti akan bisa dipijak dan lain sebagainya. Di situ juga makhluk-makhluk bercahaya, cahayanya padam, dan itu memang waktunya sangat lama sekali sih. Prosesnya sangat lama evolusi sekali. mungkin ya. Nanti kita juga demikian, meskipun kita nanti lahir sekarang dalam kehidupan kita sekarang usia rata-rata untuk manusia sekarang itu 70 tahun atau 80 tahun, nanti ini akan terus menurun. Ada sampai 70, terus turun-turun ke bawah. Semakin orang tidak bisa mengatur hidupnya, kondisi pikiran, perilaku tutur katanya tidak bisa diarahkan ke hal yang baik, pikirannya tidak pernah tenang, tidak pernah damai, tidak pernah bahagia, usianya akan semakin pendek ya. Banyak penyakit merajalela menghantui kehidupan manusia dan sangat logis, usianya lama-lama pendek seperti itu. Begitu pendek, nanti kalau mereka sudah mengerti, memahami dharma, mempraktekkan dharma, ya nanti usianya bisa panjang lagi. Seperti itu. Seperti halnya kehidupan kita sekarang. Bagi seseorang yang hidupnya, pikirannya tenang, damai, bahagia, meskipun usianya sudah tua, mungkin wajahnya tetap berseri-seri, ceria, bahagia, begitu. Sehat-sehat saja. Sampai usianya mungkin ratusan tahun bisa. Tapi kalau misalnya orangnya pikirannya tidak pernah tenang, tidak pernah damai, meskipun usianya masih muda, kelihatan sudah sangat tua sekali dan banyak penyakit datang. Itu pastinya seperti itu. Ya, jadi Bante, kehidupan kalau dikatakan kehidupan sebagai manusia di bumi ini adalah sebuah kesempatan yang paling baik untuk menuju kesempurnaan. Tentunya setelah mempelajari tentang hukum-hukum dualisme juga, toh Bante. Iya kan, ada susah, ada senang, ada kebahagiaan, ada itu ketidakbahagiaan. hukum duniawi, lokadama ya, lokadama. Jadi kita hidup di dunia ini tidak akan terbebas dari celaan, hinaan, pujian, ya, untung rugi, tua muda, tua, kaya, miskin dan lain sebagainya. Itu adalah lokadama. Jadi kita mau orangnya baik atau tidak baik, pasti ada orang yang mencela, memuji, mencela begitu. Ada yang mengatakan untung dan rugi, baik tidak baik dan lain sebagainya. Pahit itu buahnya manis itu Bante. Dengan itu mengalami lokadama. kepahitan kita akan merasakan manis ya. Ya, itu adalah lokadama sih. Jadi kita mengatakan itu hanyalah kondisi duniawi itu tidak bisa seperti itu. Seperti hanya saat ini kita sudah berbuat baik, sebisa kita, semampu kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tidak memikirkan duniawi apapun. Tapi orang yang melihat kita, apakah mereka melihat dari segi baiknya itu? Ya. Pasti ada yang mencela juga, ada yang memfitnah juga, ada yang memuji juga. Seperti itu. Dan itu kita harus bisa terima itu. Itulah lokadama. Ya. Jadi sebenarnya kebebasan mutlak itu tidak ada dong Bante. Kebebasan yang mutlak akan dapat kita capai pada saat kita sudah terbebas batin kita dari
kotoran-kotoran batin. Jadi bisa diistilahkan sudah keluar dari lingkaran tumimba lahir. Ya, Kalau ya. bisa diistilahkan nibanang paramang sukang, dari semua kebahagiaan yang terjadi adalah kebebasan dari penderitaan, keluar dari lingkaran tumimba lahir. Jadi kalau misalnya jadi manusia ya masih tetap akan menderita, tapi di situ ada kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa mencapai tingkat kesucian. Ajaran-ajaran agama masih disampaikan, dijabarkan, dan juga kita masih punya kesempatan untuk melaksanakan itu. Paling enggak kita memiliki pengetahuan untuk itu ya, Iya, Bante, ya. setidaknya kita bisa menempatkan diri kita, memposisikan diri kita, dan seperti apapun kondisi hidup kita harus terus melangkah. Mau susah, mau senang, mau kaya, mau miskin, teruslah melangkah untuk melakukan kebajikan. Ya. Karena ini akan lebih berguna daripada hanya mengumpulkan kekayaan duniawi. Ya. Itu terus melangkah ya, seperti hanya kita juga ada istilah kalimat yang pendek yang pernah saya buat, lepaskan semua, kita akan mendapatkan semua. Inginkan semua, tidak dapatkan semua. Ini kalimatnya pendek tapi perlu dicerna. Perlu direnungkan secara mendalam. Iya. Baik Bante Teja, rupanya waktu kita yang sangat terbatas ini, pengennya sih lebih dalam lagi ngobrolnya, tapi mungkin di lain waktu kita akan bisa ngobrol lagi, Bante. Dan mungkin ada pesan-pesan Bante untuk pemirsa kita pada malam hari ini. Baik, Ibu Bapak Saudara sekalian, pemirsa dari Dhamma TV dimanapun berada, Dhamma sudah dibabarkan, diupayakan, disampaikan kepada Ibu Bapak Saudara sekalian dengan berbagai macam cara, dicetak buku, dicetak kaset ceramah, lewat media radio, televisi. Setelah mengetahui ini, upaya kita yang seperti ini harapannya adalah kita bisa mengerti, bisa menerima itu, bisa memahami itu, sehingga apabila memang baik, apabila memang benar, laksanakan, sehingga harapan kita untuk hidup bahagia semoga bisa tercapai. Nah, semoga dimanapun Ibu Bapak Saudara sekalian berada, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik sebisanya, semampunya, sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ketulusannya dalam melakukan hal kebajikan. Semoga kebajikan ini membuahkan kebaikan, membuahkan kebahagiaan bagi saudara sekalian. Semoga semua makhluk dimanapun berada, dengan kebajikan yang selalu kita lakukan, mereka juga turut berbahagia. Ya, sekian, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bante Teja Punyo. Pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, rupanya waktu juga yang mengakhiri acara kita ini. Dan tentunya kita tadi sudah banyak belajar, menambah ilmu pengetahuan, dan tentunya harapannya adalah kehidupan yang lebih baik nanti di depan. Baik, kita ingat sekali lagi kata kunci kita, yaitu adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Sabe Santa Bawatu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.